Pemirsa Cipta TV dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ganjar Hardian dalam acara Cakap-Cakap. Pada pertengahan November, Menteri Pendidikan RI Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan statement membolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka mulai semester genap pada Januari 2021. Ini sifatnya bukan kewajiban, ada syarat-syarat tertentu bagi sekolah yang akan memberlakukan pembelajaran tatap muka. Nadiem meminta sekolah-sekolah segera mempersiapkan diri dari sekarang jika hendak melakukan pembelajaran tatap muka. Sudah siapkah Purwakarta menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi yang masih berlangsung? Di studio Cipta TV sudah hadir dari Bapak Dede Supandi, Kasih Kurikulum dan Penilaian Distrik Purwakarta. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dan juga dari Bapak Darta, praktisi pendidikan Kabupaten di Purwakarta. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Dan juga di sambungan telepon ada Hamzah Jailani, akademisi di Purwakarta. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Dede Supandi dari Distrik Purwakarta. Pak, apakah di Purwakarta ini akan benar-benar memulai pembelajaran tatap muka pada Januari 2021? Baik, terima kasih. Selamat malam para pemirsa. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mengumumkan SKB 4 Menteri yang pengumumannya dilaksanakan secara virtual melalui Zoom. Dalam SKB 4 Menteri itu, SKB 4 Menteri itu kan terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, kemudian Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Jadi 4 Menteri itu mendesain sebuah regulasi sebagai payung hukum implementasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Nah, terkait dengan kesiapan itu sendiri, ada dua variabel utama untuk bisa menentukan terkait dengan bisa tidaknya pembelajaran tatap muka dilaksanakan itu. Sebelum itu saya ingin menyampaikan juga bahwa di SKB 4 Menteri itu ada salah satu klausul yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota se-Indonesia, untuk menentukan atau untuk memberikan izin apakah pembelajaran tatap muka di masa pandemi itu boleh atau tidak. Nah, itu poin pentingnya. Jadi penentuan atau pemberian izin pembelajaran tatap muka itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Itu poin klausul di dalam SKB 4 Menteri. Nah, dalam penentuan kebijakan itu ada dua hal prinsip utama yang harus betul-betul dipegang oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan. Yang pertama, bahwa keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan itu kan di dalamnya ada peserta didik, ada guru, ada tenaga kependidikan, dan seluruh komunitas di sekolah itu menjadi prioritas utama. Jadi sekali lagi, bahwa kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas yang utama. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik ini juga menjadi prioritas utama. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran di masa pandemi ini kan dilaksanakan secara jarak jauh, dan tentu kualitas pembelajaran jarak jauh itu sebagaimana kita ketahui bahwa memunculkan berbagai dinamika, terlepas dari segenap kekurangannya. Nah, oleh karena itu, dalam penentuan kebijakan pembukaan atau pembelajaran tatap muka ini ada dua variabel utama. Yang pertama adalah variabel kesiapan sarana prasarana dan infrastruktur. Yang kedua adalah hasil analisis level kewaspadaan resiko COVID. Nah, itu harus menjadi bahan pertimbangan. Nah, kalau terkait dengan hasil analisis kewaspadaan level resiko itu adalah ranahnya, domainnya gugus tugas. Itu gugus tugas. Kami Dinas Pendidikan tidak punya kapasitas untuk itu. Nah, Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana mempersiapkan dari aspek software dan hardware. Nah, dari aspek hardware, itu adalah kesiapan infrastruktur. Seperti misalnya
memastikan seluruh satuan pendidikan itu memiliki masker misalnya. Itu sudah sudah jelas tercantum dalam SKB 4 Menteri ya. Kemudian memiliki termogan. Kemudian juga punya pemetaan peserta didik ya, termasuk pemetaan peserta didik yang memiliki riwayat-riwayat penyakit dan riwayat perjalanan dari luar kabupaten kota atau dari wilayah di luar wilayah tempat tinggalnya. Dan selain dua variabel itu, pembukaan pembelajaran tatap muka itu juga wajib ada persetujuan dari orang tua. Jadi kalaupun nanti pemerintah daerah sudah memberikan izin membuka, tapi ada orang tua yang tidak memberikan izin, maka pihak sekolah tidak boleh memaksa anak untuk masuk ke sekolah. Baik. Nah itu. Pak, jika hal itu benar-benar diberlakukan, lalu sudah sampai mana Dinas Pendidikan Purwakarta melakukan persiapan? Apakah akan dilakukan simulasi terlebih dahulu terkait belajar tatap muka ini? Baik, terima kasih. Karena Dinas Pendidikan sudah melakukan langkah-langkah strategis ya. Salah satu langkah yang hari ini sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sedang menerjunkan tim verifikasi. Ya, tim verifikasi kesiapan satuan pendidikan itu sekolah ya, terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka. Ya. Dan tim itu sendiri kami melibatkan seluruh stakeholder pendidikan. Ada dari unsur pejabat Dinas Pendidikan, ada dari unsur pengawas sekolah, ya, pengawas satuan pendidikan, dan satu lagi ada dari unsur Dewan Pendidikan. Jadi Dewan Pendidikan dilibatkan terjun langsung memotret kesiapan sekolah. Dan hari ini mohon maaf karena masih dalam proses begitu ya, tim semua sudah sedang bergerak ke lapangan, memastikan seluruh sekolah itu, dan tim itu fungsinya adalah memverifikasi, memotret apakah sekolah ini dari aspek infrastruktur, ya, sarana prasarana dan software itu desain kurikulum, rencana jadwal. Karena kan pembelajaran tatap muka itu ada protokol yang harus dipatuhi. Baik. Satu, tidak maksimal 50% jumlah siswanya. Jadi kalau ada di kelas itu, katakanlah SD ada 28, berarti di kelas itu hanya 14 siswa yang belajar, dan duduknya pun itu harus protokol. Ya, 1,5 meter jaraknya itu, dan kemudian pembelajarannya dilakukan secara shift. Nah, jadi persiapan sampai hari ini kami sedang memotret, dan data itu nanti akan dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan, kemudian dianalisis oleh Dinas Pendidikan, dan tentu ini adalah sebagai bahan kebijakan pemerintah. Di samping tadi sekali lagi bukan hanya itu, tapi adalah hasil analisis tim gugus tugas. Karena bisa jadi gini kasusnya, ada sekolah ya yang secara sarana prasarana, infrastruktur dan sebagainya sudah siap. Tapi misalnya ini pemisalan, hasil analisis tim gugus tugas COVID Kabupaten Purwakarta, zona itu, daerah itu misalnya resikonya tinggi. Nah, maka itu yang memutuskannya adalah gugus tugas. Apakah misalnya layak, itu apakah mungkin bisa diperbolehkan atau lain sebagainya. Jadi variabel utama ini dua hal ini, tiga variabel utama, yaitu hasil analisis gugus tugas terkait dengan level resiko, yang kedua adalah kesiapan sarana prasarana, yang ketiga adalah ada izin orang tua. Gitu ya. Kalau dari sarana prasarana, kalau kami lihat dari daftar checklist yang dikeluarkan di SKB, sekolah di Purwakarta itu siap. Contoh misalnya, harus ada toilet, semua sekolah punya toilet. Harus ada termogan, semua sekolah punya termogan. Baik. Ya, kemudian harus punya masker, semua sekolah punya masker. Bahkan seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta itu punya tempat cuci tangan, itu kan SOP-nya itu ya, harus ada tempat. Itu dari aspek itu siap. Termasuk dari desain kurikulum, kami di Kabupaten Purwakarta sudah mendesain kurikulum darurat yang punyanya kementerian diselaraskan dengan kurikulum pendidikan karakter Kabupaten Purwakarta. Dan bahkan kami sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran, dan itu sudah dimiliki oleh guru-guru sebagai bahan pembelajaran tatap muka. Ya. Baik Pak, tidak ada kekhawatiran Pak jika nanti belajar tatap muka bergulir di Kabupaten Purwakarta ini seperti di Jawa Tengah, ketika uji coba belajar tatap muka malah siswanya itu positif COVID sebanyak 129 orang. Tidak ada kekhawatiran ke arah sana Pak? Ya, tentu kita harus berhitung sampai ke sana. Ya. Peristiwa di daerah lain itu harus betul-betul dijadikan sebagai cerminan. Baik. Agar kita, Kabupaten Purwakarta, tidak gegabah. Karena sekali lagi, poin utamanya dalam kebijakan pendidikan di masa pandemi ini adalah keselamatan dan kesehatan. Ya. Yang sampai niat baik ini dibuka malah jadi
madorot gitu ya. Niat baik kan, membuka pembelajaran niat baik untuk bagaimana tadi dalam rangka menjaga tumbuh kembang peserta didik dalam proses pembelajaran. Tetapi karena misalnya ketidakhati-hatian, maka akhirnya tadi melahirkan seperti di daerah lain ya. Nah, itu tentu harus dihitung betul, harus jadikan cermin, harus jadikan pedoman sehingga di Purwakarta khususnya Dinas Pendidikan sesuai dengan tupoksinya betul-betul mempersiapkan kesiapan sekolah ya untuk memastikan pembelajaran tatap muka itu rule-nya, SOP-nya dibuat begitu ya, seperti jadwal kedatangan, jadwal kepulangan. Karena gini, siswa itu jangan sampai gini yang datang dengan yang pulang itu kan disip ya. Bentrok kan sama saja itu. Maka itu nanti akan ada pengaturan jadwal, bisa jadi jedanya 1 jam. Jadi 1 jam yang pulang ini nanti kalau yang pulang jam 10 maka yang datang jam 11. Dan diharapkan ini juga penting ada kerjasama dengan orang tua. Penting keterlibatan masyarakat dalam pembelajaran tatap muka ini. Masyarakat tidak boleh orang tua diam saja. Anaknya harus betul-betul dipastikan, kalau ada anaknya yang biasa diantar jemput harus betul-betul dipastikan antar jemput. Nah ini yang persoalannya yang anak-anak berangkatnya sendiri. Nah ini harus betul-betul dipastikan, dan kami sebenarnya Dinas Pendidikan sudah punya satgas ya, namanya Satgas GDS, Gerakan Disiplin Sekolah. Dan Satgas itu akan bergerak begitu ya, memastikan anak pulang itu betul-betul ke tempatnya. Tapi lagi-lagi kan kalau guru terbatas, maka peran masyarakat dan orang tua ini untuk bisa bersinergis, berkolaborasi untuk menyukseskan pembelajaran tatap muka, dan harapannya tidak ada ekses begitu. Baik. Bagaimana Pak keantusiasan masyarakat Purwakarta, khususnya para orang tua murid ketika ada pelajaran tatap muka ini? Apakah mereka khawatir atau mereka malah mendukung anak-anaknya untuk kembali belajar di sekolah, Pak? Ya, pembelajaran tatap muka itu sebuah proses pembelajaran yang dirindukan oleh semua orang. Baik. Kalau kita dengar curhatan anak-anak kita, curhatan orang tua, ya, curhatan masyarakat itu sangat rindu. Dan kerinduan itu harus betul-betul dijawab, tapi tentu dijawab dengan penuh kehati-hatian. Ya, salah satu jawabannya atas kerinduan itu ya pembelajaran tatap muka. Nah, kekhawatiran ini kita harus perlu khawatir. Kenapa? Agar dari kekhawatiran itu kita waspada. Dan ketika kita waspada, maka semua bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencegah penularan COVID-19 ini pada saat nanti pembelajaran tatap muka dibuka. Jadi semua bergerak gitu ya. Tidak hanya ketika sekolah dibuka ini tanggung jawab sekolah, tanggung jawab guru, enggak. Semua harus bergerak, masyarakat harus bergerak. Dan bahkan pembelajaran tatap muka ini di edaran Mendagri itu kan jelas sudah melibatkan Dinas Kesehatan, melibatkan Dinas Perhubungan, dan juga melibatkan stakeholder yang lainnya. Ya, saya akan bertanya juga ke Bapak Darta, praktisi pendidikan Kabupaten Purwakarta. Bapak, setujukah Anda jika Purwakarta menerapkan KBM tatap muka di masa pandemi ini yang sampai hari ini belum mereda? Terima kasih kesempatannya, pemirsa yang saya banggakan. Saya sebagai praktisi pendidikan, terutama di tingkat pendidikan menengah, yang kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah itu berada di pemerintah provinsi, terutama Provinsi Jawa Barat di Purwakarta. Tetapi dalam hal ini kebijakan boleh tidaknya kami pendidikan menengah pembelajaran tatap muka itu tergantung juga kebijakan dari pimpinan daerah kabupaten kota di mana sekolah tersebut berada. Harus tunduk patuh kepada keputusan bupati maupun kepada tim gugus tugas COVID-19. Nah, tadi pertanyaan yang cukup menarik dan harus saya jawab. Setuju, kami sebagai praktisi pendidikan sangat setuju. Pendidikan itu harus tatap muka. Karena kalau pendidikan dengan pendidikan jarak jauh PJJ ini dampaknya sangat besar, Pak. Dampaknya sangat besar. Dan kita tidak punya pengalaman, baik pemerintah, kementerian, dinas pendidikan, pemerintah provinsi, dan semua pemerintahan ini tidak punya pengalaman menghadapi situasi seperti ini. Nah, sekarang siswa sudah hampir 9 bulan berada di rumah. Tadi Pak dari Dinas Pendidikan sudah menyampaikan dampak-dampaknya, ekses-eksesnya banyak sekali di media sosial itu muncul mana-mana.
Nah, karena saya sebagai praktisi pendidikan yang sehari-hari bertemu, berada di lapangan, saya merasakan kerinduan dari para siswa yang sangat luar biasa. Mereka rindu datang ke sekolah, rindu menggunakan baju seragam, ya, itu kebanggaan buat mereka. Ya kalau libur seminggu, 2 minggu, sebulan lah, tidak jadi masalah. Ini Bapak, sudah berbulan-bulan. Baik, Bapak, kami akan lanjutkan dialog kita setelah jeda Baik. pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Baik, Pak Darta, tadi sebelum jeda pariwara Bapak menyampaikan bahwa anak-anak sudah rindu kepada sekolah. Nah, bisa dilanjutkan kembali Pak statement Bapak tadi? Baik, jadi pada intinya pokoknya Ya. saya yang berinteraksi dengan para siswa bahwa mereka merasakan kerinduan yang sudah tingkat puncak tinggi lah. Iya. Mereka sudah rindu menggunakan baju seragam, kebanggaan alma mater sekolahnya masing-masing. Baik. Terus mereka rindu bertemu teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya, karena ternyata berinteraksi secara daring, secara di medsos itu tidak cukup buat mereka, tapi harus tatap muka itu diperlukan. Dan dampak dari yang 9 bulan ini dengan pendidikan jarak jauh, kami di lapangan, Iya. para guru belum punya pengalaman, Pak Kadis, ya, belum punya metode tentang bagaimana pembelajaran ini yang baik. Baik. Gitu. Karena semua juga sama, tidak punya pengalaman ini pertama. Tapi alhamdulillah para guru-guru punya kreativitas bagaimana dia menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi ini bisa. Tetapi itu dirasakan tidak cukup karena ada satu dampak negatif dari pendidikan karakter ini, ya, resiko putus sekolah. Putus sekolah. Ya, di mana resiko putus sekolah? Karena kita sementara tahu bahwa dengan pandemi ini yang berkepanjangan berdampak kepada ekonomi juga, PHK di mana-mana, perusahaan usaha juga mengalami penurunan omsetnya. Ini berdampak kepada penghasilan orang tua. Akhirnya anak dilibatkan oleh orang tua siswanya, oleh orang tuanya untuk membantu ke ekonomi. Nah, dengan seperti itu ada potensi anak jadi putus sekolah. Ya, jadi bagi saya dari hati yang paling dalam itu ya setuju sekali. Tetapi kami juga berhitung lagi gitu. Apalagi dengan Purwakarta dengan kondisi seperti ini, ya terus peningkatan itu harus dihitung ulang lagi lah. Baik, perizinannya gitu. Ya, baik. Bapak dari Supendi menanggapi dari pernyataan dari Bapak Darta tadi kan ketika pembelajaran jarak jauh itu ternyata banyak guru-guru yang tidak berpengalaman dari pembelajaran jarak jauh ini. Dengan hal ini seperti apa Pak tanggapan dari Dinas Pendidikan sendiri? Iya, pandemi ini kan ini musibah dunia ya. Baik. Ini musibah dunia. Negara-negara maju pun sama ya. Nah, karena ini musibah, berarti kan situasi dan kondisi dalam posisi darurat. Ya. Dan kita semua tidak pernah membayangkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini akan mengalami situasi semacam pandemi ini. Oleh karenanya, maka ya karena ini hal baru, tentu semua orang harus banyak belajar, semua orang harus adaptif terhadap situasi dan kondisi. Nah, terkait dengan guru-guru, saya kira karena guru-guru kita itu orang-orang terdidik berasal dari LPTK ya tentu mereka dengan berbagai metode cara strategi pembelajaran tetap bisa melakukan peran dan fungsinya begitu. Ya, baik. Kali ini kita sudah terhubung dengan Hamzah Jailani melalui sambungan telepon. Oke, belum itu. Baik, kita lanjutkan diskusi kita Pak terkait tadi. Nah, kembali kepada Pak Darta ya. Berarti orang tua ini setuju dan tidak setuju Pak ya terkait pembelajaran jarak jauh ini? Orang tua terbelah. Terbelah. Tapi
yang saya di tempat saya berada itu, di tingkat pendidikan menengah gitu ya, ada mungkin 90% menginginkan tatap muka. Baik. Karena mereka merasa kesulitan membantu siswa belajar di rumah. Ya. Jadi ternyata sekarang orang tua baru paham pentingnya, fungsinya jadi seorang guru membimbing anak. Iya. Karena ternyata secara psikologi, ya belajar itu harus pakai guru. Iya. Bahkan kata hadis Nabi, belajar itu harus belajar menuntut ilmu tanpa guru, gurunya setan. Jadi akan tersesat jika orang belajar tanpa guru. Jadi harus ada guru. Nah, mereka orang tua sebenarnya fungsikan sebagai merangkap sebagai orang tua, juga merangkap sebagai guru, itu mereka bukan keberatan, berat menghadapi ini. Iya, Karena tidak punya, itu tadi tidak punya pengalaman. Iya. Bahkan orang-orang yang punya pendidikan tinggi juga sekarang kan sama menghadapi itu di rumahnya. Ya. Apalagi kalau sekarang yang kedua orang tuanya itu bekerja. Iya. Lalu siapa yang mendampingi siswa di rumah untuk belajar online? Bagi orang yang berekonominya berkecukupan, tidak masalah bisa mendatangkan asisten. Tetapi orang yang pas-pasan, yang cukup kurang lah gitu. Ini kendala besar, Pak. Baik. Nah, itu jadi pentingnya pendidikan tatap muka. Karena apa? Itu tadi pemahaman orang tua yang nanti kalau tidak ada pendidikan tatap muka itu pemahaman orang tua akan Baik. berubah, Pak, Iya. pendidikan ini ya. Dan dikhawatirkan kami merasakan ya. Ini saya secara pribadi punya kekhawatiran yang sangat besar. Ini akan ada bukan loss generasi terlalu radikal ya. Ada loss learning, Pak. Ya, loss learning. Ketika satu generasi kehilangan belajar, maka itu akan berakibat kepada loss generasi. Kehilangan satu generasi ini akan berdampak, apalagi anak muda karena dari tingkat PAUD. Ini kalau ini dibiarkan, PJJ ini dibiarkan terus, Baik. orang tua siswa anaknya tidak masuk ke pendidikan PAUD ini tidak tertarik. Sedangkan PAUD itu kan pendidikan karakter. Iya. Makanya Kementerian Pendidikan, Mas Menteri itu menyampaikan bahwa kebijakannya sekarang bukan capaian kurikulum lagi, tetapi bagaimana karakter ini terus masih bisa berjalan. Baik. Nah, Baik. satu lagi nih saya bentar ya. Iya. Saya kebetulan di SMK ya. SMK itu yang pendidikan keahlian. Iya. Kalau terus-terusan pendidikan keahlian dilaksanakan secara PJJ, maka akan menghasilkan teknokrat jurusan perpustakaan. Mereka hanya sebatas teori. Ya. Itu yang paling berat kami di SMK. Ya. Maka dengan kebijakan masing-masing dengan begitu ketat, di SMK itu ada beberapa SMK yang masih belajar praktek itu langsung, Pak. Tetapi pelajaran-pelajaran yang adaptif, normatif mereka daring. Tetapi yang pelajaran produktif itu, ya keahlian itu dia masuk walaupun dengan protokol yang sangat ketat. Baik. Itu yang dilakukan oleh kami. Karena kenapa? Alasannya itu tadi. Jangan sampai anak lulusan SMK tapi tidak bisa membedakan mana kunci 10, mana kunci 12, Baik. mana obeng, mana tang. Ya. Ya. Itu jangan sampai itu terjadi gitu ya. Baik. Seperti itu, Pak. Ya. Pak, apakah PJJ ini berpengaruh kepada psikologi siswa? Oh, sangat. Seperti apa, Pak? Sangat. Itu tadi PJJ ini sangat berpengaruh pada siswa karena itu tadi belajar itu harus didampingi. Baik. Bahkan Rasul juga mengajarkan belajar itu harus pakai guru. Kalau belajar tidak pakai guru nanti akan tersesat. Baik. Ilmunya akan tersesat, salah. Jadi banyak khawatiran dari dampak dari PJJ ini ada kekerasan di dalam kekerasan di Baik. dalam proses pendidikan ini antara keluarga dan anaknya. Iya. Itu kan banyak terjadi. Dan kekerasan ini tidak diketahui oleh orang tua. Kenapa, Pak? Beda belajar di rumah dengan belajar di sekolah. Iya. Beda belajar sama orang tua dengan belajar sama guru. Di rumahnya ketika orang tuanya menyuruh menyapu halaman, menyapu lantai, mengepel lantai, mereka malas-malasan. Iya. Menjawab macam-macam alasan. Tetapi ketika dia datang ke sekolah, anak tersebut yang di rumahnya seperti itu, tetapi ketika datang ke sekolah, ketika gurunya menyuruh mengerjakan, menyapu, mengepel, saya pastikan siswa itu akan mengikuti dan menuruti. Baik, ya. Terus saya juga akan meminta pendapat dari Bapak Dede Supendi, Pak.
ternyata PJJ ini sangat berpengaruh kepada psikologi siswa sendiri. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, tentu ini sangat berpengaruh karena anak-anak belajar di rumah dengan orang tuanya, dan mohon maaf, orang tua siswa yang di rumah yang latar belakang pendidikannya bukan dari kependidikan kan, mohon maaf, tidak punya ilmu cara mendidik dan cara mengajarnya. Kalau guru itu kan memang individu yang dipersiapkan untuk menjalani profesi ini. Iya. Karena dalam pembelajaran itu bukan hanya mengajar. Baik. Pembelajar pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer knowledge, bukan. Tapi di situ ada pembelajaran, ada transfer knowledge, ada pendidikan. Pendidikan itu lebih kepada aspek afektif, sikap, moral. Itu melalui kegiatan habituasi, kegiatan pembiasaan, atau kita kenal pendidikan karakter. Baik. Ketiga ada bimbingan, ya. Dan guru itu membimbing. Guru itu kan membimbing dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa cinta, dan dari proses bimbingan yang penuh rasa cinta dan keikhlasan itu melahirkan spirit peserta didik yang tadi kenapa anak cenderung nurut ke gurunya ketimbang ke orang tuanya. Iya. Itu bedanya ya. Karena mohon maaf, kalau orang tua mengajar di rumah ya hanya mengajarkan aspek kognitif. Baik. Gitu ya, tidak menggunakan metodologi lah, metodologi pembelajaran. Kalau guru kan pasti dia mengetahui metodologi pembelajaran, dan metodologi itu tentu dia ditunjang oleh pengetahuan dan pemahaman dari aspek psikologi. Baik. Maka kan syarat guru itu salah satunya harus memahami karakteristik peserta didik. Baik. Ketika karakter peserta didik A, maka treatmentnya, pendekatannya begini. Ketika B begini. Nah, itu guru menguasai karena memang dunianya. Kalau orang tua kan tidak, maka terjadilah seperti tadi di luar sana ada kekerasan dalam pembelajaran. Nah, maka pandemi itu betul tadi bahwa pandemi itu semakin mengukuhkan bahwa masih penting terhadap guru, gitu ya. Dan hari ini para orang tua, para masyarakat yang punya anak merasakan betul begitu berharga dan pentingnya guru-guru. Oleh karenanya, mari orang tua masyarakat untuk bisa bersinergi dengan guru, dengan satuan pendidikan, tentu sesuai dengan tupoksinya, begitu ya. Apa sinerginya? Misalnya gini, ada ketersambungan antara apa yang diprogramkan oleh sekolah, oleh guru-guru dengan orang tua, gitu. Nah, kalau tidak ada sinergitas trisentra pendidikan ini, tentu cita-cita bagaimana mewujudkan anak-anak yang unggul, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang memiliki moral, anak-anak yang berintegritas, memiliki kualitas dan kapasitas, serta kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional tidak akan terwujud. Baik, Pak. Karena tata kelola pendidikan itu tidak bisa hanya diserahkan kepada guru sekolah. Ya. Itu semua harus sinergis, kolaborasi, trisentra pendidikan, dan bahkan stakeholder pendidikan yang lain. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Darta ya, Pak ya, terkait ini. Nah, bagaimana dampak yang lebih fatal gitu Pak PJJ ini, dampak yang paling fatal pada siswa, Pak? Satu, Apa, Pak? kehilangan karakter. Kehilangan karakter. Kemudian tumbuh kembang Baik. generasi dari mulai anak PAUD, setingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, mereka butuh perkembangan. Iya. Jadi tadi, guru itu tidak harus pinter, jadi guru itu tidak harus jenius, tapi guru itu harus punya kemampuan membimbing, mengarahkan, membimbing, mengarahkan, dan merangkul siswa. Karena di dalam satu kelas itu kan karakter anak berbeda-beda. Maka guru itu harus bisa bagaimana mendekati anak yang seperti ini, bagaimana mendekati. Jadi guru itu harus punya kemampuan. Jadi akan kehilangan itu tadi. Baik, ya. Tumbuh kembang dan Baik, Pak. pertumbuhan perkembangan secara kognitif juga akan berpengaruh. Iya. Berpengaruh secara kognitif juga. Karena itu tadi ini sudah 9 bulan, kalau tesis penelitian sudah lengkap, Pak. Baik. Sudah lengkap. Yang studi kasusnya sudah kelihatan gitu ya. Iya. Oh, arahnya ke sini. Baik. Tetapi karena kita kondisi seperti ini, kita tidak bisa memaksakan harus pendidikan tatap muka. Iya. Walaupun nanti tatap muka akan diberlakukan, ya kita juga harus berhitung lagi. Baik. Karena itu tadi sampaikan Pak dari Dinas Pendidikan bahwa kesehatan dan keselamatan itulah yang paling utama. Baik. Dari guru, Pak ya, mungkin kan dari siswa ternyata itu berdampak terhadap psikologinya juga kurang baik ya PJJ ini. Dari guru sendiri bagaimana Pak di lapangan? Itu tadi, guru juga belum punya pengalaman ketika menghadapi situasi seperti ini. Belum berpengalaman dari apa, Pak? Dalam segi metode. Metode iya, Iya. karena belum diketemukan. Hanya metode pendidikan jarak jauh saja, tetapi teknisnya kan tidak. Baik. Tetapi
kendala itu tadi metode. Kedua, karena ternyata pemerintah agak sedikit terlambat ya memberikan subsidi kuota kepada guru dan siswa. Tapi alhamdulillah setelah ada kuota turun. Nah, tadi dampak terhadap guru itu jadi tadi kesulitan menemukan sebuah metode. Baik. Metode penyampaian pembelajaran secara daring, secara jarak jauh. Iya. Walaupun ada beberapa, kita makanya di setiap sekolah itu setiap guru kadang-kadang berbeda, dengan ada yang menggunakan Google Classroom, ada dengan menggunakan Jotform, ya, terus banyak lagi lah gitu ternyata. Iya. Dan itu tidak efektif bagi serapan terhadap pembelajaran. Di lain pihak juga Pak, kesulitan guru memantau siswanya. Baik Bapak ya. Ya, baik. Bapak, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, kami akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah terhubung dengan Kang Hamzah Jailani, akademisi di Kabupaten Purwakarta. Halo Kang Hamzah. Halo. Baik, Kang Hamzah, menanggapi KBM tatap muka, apakah Kang Hamzah setuju atau tidak? Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama, ketika berbicara soal setujukah pelaksanaan proses belajar mengajar ini dilakukan secara tatap muka di masa pandemi, yang wacananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 nanti, saya kira antara setuju dan tidak setuju. Kenapa? Karena ketika berbicara, kenapa saya setuju? Karena betul tadi sempat disampaikan secara psikologis, banyak masyarakat, khususnya para pelajar, siswa-siswi, sudah rindu untuk bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara langsung. Kemudian di sisi lain juga ada kekhawatiran mungkin dari para orang tua yang mereka khawatir kualitas pendidikan anak-anaknya tidak bisa terpenuhi dengan baik apabila tidak dilakukan KBM secara tatap muka ataupun langsung. Namun di sisi lain saya tidak ada juga kekhawatiran tentunya proses KBM tatap muka ini dilaksanakan di masa pandemi khususnya di bulan Januari nanti. Kenapa? Karena yang pertama, sampai saat ini kita semua ketahui bersama bahwa pandemi ataupun kasus-kasus COVID-19 ini dalam secara hitungan harian masih terus mengalami peningkatan. Rata-rata mungkin bisa sampai di seluruh Indonesia bisa mencapai hampir 5.000 setiap harinya. Di sisi lain, ketika berbicara masalah khususnya bagaimana resiko terjadinya penularan-penularan di sekolah, kalau berbicara berdasarkan data dan informasi yang ada, misalkan saya kutip saja dari platform Warganet Lapor COVID-19, ada berbagai macam informasi yang cukup beresiko ketika berbicara bagaimana KBM tatap muka ini dilakukan. Pertama, misalkan di Tulungagung ketika ada satu siswa yang terkonfirmasi positif, dia ternyata bisa terjadi penularan terhadap 5 siswa lain dan 1 guru. Kemudian di Kalimantan Barat, ketika wacana KBM tatap muka langsung ini akan dilakukan proses swab dan rapid test untuk melakukan persiapan. Dan pada saat itu ternyata terkonfirmasi ada 14 siswa yang positif dan 8 guru yang positif. Nah, yang lebih parah lagi misalkan di Balikpapan, ketika terjadi informasi muncul ada 28 guru dan pegawai sekolah yang terkonfirmasi positif, dalam kurun waktu 4 hari, ke-28 orang tersebut terjadi transformasi kasus konfirmasi positif bertambah kepada 17 orang dalam waktu 4 hari. Kemudian dalam waktu 6 hari berjumlah menjadi 45 orang. Nah, ini kan risiko-risiko yang perlu diperhatikan sangat serius oleh pemerintah, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sekolah, bahkan orang tua siswa, untuk melihat sejauh mana risiko dalam pelaksanaan KBM tatap muka langsung di masa pandemi yang masih cukup berisiko saat ini. Gitu mungkin. Baik. Apakah Anda menilai pernyataan Menteri Pendidikan memperbolehkan KBM tatap muka adalah pernyataan yang terlalu dini, Kang? Baik. Yang pertama, saya kira
statement yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan bahwa beliau akan mewacanakan ataupun mengizinkan berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri kalau tidak salah untuk melakukan KBM tatap muka secara langsung ini, saya kira pertama itu berawal dari lebih besar faktor penentunya ialah dorongan dari masyarakat khususnya orang tua. Itu yang pertama, karena memang orang tua di satu sisi mereka khawatir kualitas pendidikan ini menurun apabila tidak dilakukan KBM secara langsung. Di sisi lain juga mereka kebingungan karena mungkin tadi tidak paham bagaimana metode melakukan pengajaran dan lain sebagainya sehingga tidak mampu membimbing anaknya untuk belajar. Namun kan di sisi lain juga hal itu tidak bisa menjadi penentu ataupun faktor utama untuk menentukan wacana KBM tatap muka langsung. Jadi kalau kemudian dikatakan apakah pernyataan Mendikbud ini terlalu dini, saya kira ya terlalu dini. Dia tidak melihat juga momentum apabila kemudian KBM tatap muka dilaksanakan di bulan Januari. Kalau kemudian melihat momentum, kita harus paham bahwa Januari sebelumnya ialah proses terjadinya peralihan tahun ataupun tahun baru, di mana ada resiko besar terjadi berbagai macam transformasi. Ada resiko saya katakan di sana karena mungkin hari libur dan lain sebagainya. Walaupun kita ketahui ada pemangkasan hari libur nasional, tapi tetap tidak menutup kemungkinan karena kita harus sadari masyarakat kita masih minim kesadarannya untuk mampu menjaga dirinya dan kesehatan masyarakat sekitar. Nah, saya kira momentum-momentum ini juga perlu diperhatikan secara baik. Jadi kalau pertanyaannya apakah terlalu dini, ya saya kira terlalu dini karena masih banyak hal yang mungkin belum bisa dipertimbangkan dengan baik oleh Menteri Pendidikan. Baik. Pandangan Anda nanti ke depan, Kang, jika KBM ini bergulir tahun 2021, apakah akan efektif atau tidak? Kalau kemudian dikatakan apakah akan efektif atau tidak, saya persempit ruangnya menjadi di Kabupaten Purwakarta. Tadi sempat disinggung oleh Kang Dede, saya panggil Kang Dede Supendi karena memang dia senior saya, oleh Kang Dede Supendi bahwa Dinas Pendidikan Purwakarta sedang menerjunkan tim verifikasi untuk mengecek sejauh mana kesiapan setiap sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, saya garis bawahi di sini. Apabila tim verifikasi ini yang dilakukan oleh tim verifikasi betul-betul melakukan cross check sejauh mana fasilitasnya, sepaham apa kepala sekolah, guru, bahkan hingga pelajarnya untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik sampai hal-hal detail seperti itu, maka saya kira akan cukup efektif jika tim verifikasi diterjunkan dan mengecek secara keseluruhan itu semua. Tapi kalau tim verifikasi ini turun hanya melakukan himbauan, kemudian melakukan checklist dan lain sebagainya, hal-hal formalitas yang dilakukan, saya kira itu akan cukup beresiko. Jadi tergantung bagaimana kinerja tim verifikasi ini itu sendiri. Kalau memang kita berbicara di Skup Purwakarta. Jadi ini kuncinya ada di tim verifikasi. Tentu kembali tadi ada 3 variabel, Pemdanya mengizinkan atau tidak, bagaimana analisis gugus tugas dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir itu sejauh mana izin yang diberikan oleh orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti KBM tatap muka. Baik. Kang, idealnya apa yang harus dilakukan Dinas Pendidikan agar KBM tatap muka berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Oke, tadi saya sebetulnya sudah sempat sedikit menyinggung apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama, saya garis bawahi langkah upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk menerjunkan tim verifikasi ke setiap sekolah itu perlu diapresiasi. Namun di sisi lain, sebagai catatan penting yang harus dilakukan, tim verifikasi ini wajib untuk melakukan cross-check secara menyeluruh. Bukan hanya berdasarkan sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang menunjang dalam pelaksanaan KBM berdasarkan protokol kesehatan. Bukan sebatas itu. Artinya misalkan secara sederhana, toiletnya ada atau tidak. Kemudian ruang kelas mencukupi atau tidak untuk dilakukan 50% misalkan siswa dan juga berdasarkan social distancing. Kemudian tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Hal-hal teknis seperti itu saya kira semua juga sudah paham. Tapi di sisi lain, sejauh mana pelaksanaannya, sejauh mana pemahaman kepala sekolah, guru, bahkan hingga peserta didik, ini juga penting. Karena peserta didik juga punya masing-masing individu kita bagaimanapun punya tugas dan peran besar untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Nah, ini perlu dilakukan cross-check. Jadi kalau memang itu dilakukan, mungkin akan efektif. Tapi
kalau hanya sebatas himbauan justru akan cukup membahayakan saja. Ya, baik. Saya sebelumnya akan minta pendapat Pak dari Bapak Dede Supendi, bagaimana Pak dari pernyataan Kang Hamzah tadi? Ya, baik. Pembelajaran tatap muka itu betul-betul harus diperhitungkan dengan matang ya. Ya. Bukan sekedar membuka sekolah. Karena kalau sekedar membuka sekolah itu gampang. Ya. Ya, tinggal keluarkan surat, ya besok buka. Tapi kan persoalannya hari ini kita masih berada dalam situasi kondisi pandemi, di mana potensi penularan itu masih sangat memungkinkan terjadi. Jangan sampai nanti pembelajaran tatap muka di sekolah malah menimbulkan klaster baru. Tentu itu kan tidak diharapkan oleh semua ya. Ya. Maka butuh komitmen bersama. Apa yang disampaikan oleh Kang Hamzah tadi bahwa Dinas Pendidikan itu melakukan verifikasi bukan hanya sekedar sarana prasarana ya. Istilah kami itu ada dua ya, ada software dan hardware-nya. Baik. Kalau hardware itu sarana prasarana, software-nya itu sampai memastikan apakah sekolah sudah membuat SOP enggak. Ya. Jadi nanti sekolah itu membuat SOP, ya SOP berangkat, datang ke sekolah, kemudian setelah datang sekolah dia harus masuk pintu mana, begitu ya, pulang pun dia harus lewat mana dan sebagainya. Bahkan yang paling penting itu adalah dikomunikasikan dengan orang tua terkait dengan bagaimana posisi pulang ini. Bagi anak-anak yang diantar jemput, ya tentu ini harus konsisten juga orang tua mengantar jemput dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada kerumunan anak-anak. Karena kalau anak-anak sudah berkerumun kan susah untuk dikendalikan. Baik. Guru kan di sekolah itu terbatas ya jumlahnya. Dan tidak mungkin guru itu bisa mengawal seluruh siswa yang tingkat SMP, SMA, SMK bahkan ribuan ya. Baik. Oleh karena itu kesadaran pentingnya. Jadi nanti di sekolah itu ada SOP ya, softwarenya itu. Ada SOP, ada desain kurikulum, begitu ya. Kemudian juga nanti SOP dan desain kurikulum itu dikomunikasikan dengan orang tua. Iya. Ya, termasuk SOP-nya itu misalnya ketika ada anak yang mohon maaf sakit ya, entah apapun sakitnya, maka mohon maaf para orang tua harus sadar betul untuk tidak memaksakan anaknya meskipun pengen sekolah. Baik. Gitu. Dan itu penting kompeten itu. Karena nggak mungkin sekolah memeriksa satu-satu anak kan, maka kesadaran masyarakat, kesadaran peserta didik harus dibangun. Baik. Nah, nanti ini melalui komite sekolah. Ya, makanya kan salah satu prasyarat dibuka pembelajaran tatap muka itu harus ada izin orang tua. Ya. Artinya ketika orang tua mengizinkan, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang tua. Baik. Salah satu konsekuensinya adalah komitmen konsisten. Contoh misalnya bahwa dalam protokol kesehatan itu setiap orang harus pakai masker. Ya. Maka anak-anak berangkat dari rumah harus pakai masker. Kalaupun misalnya ada anak yang dari rumah ke sekolah tidak pakai masker, sekolah sudah nyiapkan. Tapi kan itu menjadi baik. persoalan. Anak di sekolahnya pakai masker yang disediakan oleh Baik. sekolah. Tapi pas berangkatnya kebetulan tidak diberi oleh orang tuanya, Ya. tidak pakai masker, kan ini menjadi masalah baru. Baik, Bapak. Gitu ya. Ada sanksi tegas tidak jika ada siswa yang tidak mengenakan masker? Nah, ini rule-nya itu diatur oleh sekolah masing-masing. Jadi satuan pendidikan itu, sebagaimana konsep Pak Mas Menteri, kebijakan Merdeka Belajar itu semua sekolah rule-nya dibangun oleh sekolah masing-masing. Kenapa dibangun oleh sekolah? Karena kan kultur atas sekolah yang satu dengan yang lain berbeda. Ya. Karakteristik antar sekolah yang satu dengan yang lain berbeda. Dan yang lebih tahu bagaimana situasi, kondisi, karakteristik peserta didik, termasuk kondisi sosial, Ya. itu adalah satuan pendidikan yang dikomunikasikan dengan komite sekolah. Jadi nanti sekolah dengan komite sekolah membuat semacam rule lah gitu ya. Nah, dalam rule itu kalau diperlukan ada sanksi, ya itu harus ditaati dan disepakati Baik. sebagai bagian dari usaha pencegahan begitu ya. Halo Kang Hamzah. Ya, halo. Tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dede Supendi. Terdengar, jelas. Ya. Apa ada tanggapan dari Kang Hamzah? Ya, betul. Saya sangat sepakat dan tentu mengapresiasi ketika memang Dinas Pendidikan melalui tim verifikasi yang diterjunkan ke setiap sekolah itu tidak hanya melakukan cross-check terhadap sarana dan juga prasarana, melainkan sejauh mana kesiapan, seperti contoh tadi disampaikan ada semacam SOP untuk bagaimana apa yang kemudian harus dilakukan oleh setiap guru misalkan, kemudian oleh setiap pelajar dari mulai mereka berangkat dari rumah hingga ke sekolah dan pun mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Ini memang harus menjadi hal yang ditekankan dan disampaikan secara baik kepada seluruh pihak. Tidak hanya dibebankan kepada setiap sekolah, tapi juga sampaikan kepada seluruh elemen tentunya. Karena memang ada berbagai macam kekhawatiran sekalipun tidak terjadi penularan di sekolah, tapi
proses penularan ini bisa saja terjadi ketika mereka berada di perjalanan dari antara sekolah dan rumah mereka masing-masing. Nah, ini juga kan tentu harus salah satunya juga diperhatikan bagaimana kondisi geografi setiap sekolah, bagaimana transportasi seperti tadi misalkan proses dijemput dan sebagainya. Ini tentu hal yang perlu diperhatikan. Tapi tadi kan disampaikan bahwa tim verifikasi akan melakukan cross check terhadap hal tersebut. Saya kira itu sudah cukup baik dan perlu memang diperhatikan oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan. Baik, Kang Hamzah, saran Anda kepada Dinas Pendidikan sendiri bagaimana, Kang, terkait KBM tatap muka yang akan dilaksanakan tahun 2021 ini? Oke. Saya kira secara konsep apa yang kemudian sudah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, khususnya mengenai tim verifikasi ini sudah cukup baik. Tinggal bagaimana pelaksanaan ini dilakukan pengawasan secara menyeluruh, sehingga apa yang kemudian dilakukan betul-betul dapat terimplementasi dengan baik. Namun ada mungkin hal ini juga masuk dalam salah satu bukan masukan hanya bagi Dinas Pendidikan saja, tapi juga bagi seluruh elemen, khususnya pemerintah daerah, gugus tugas dan lain sebagainya. Salah satu hal yang kemudian perlu dipikirkan ya, diantisipasi ialah dalam menentukan satu sekolah. Saya kira ketika menentukan sekolah tersebut dapat menjalankan KBM tatap muka dan lain sebagainya, ialah sejauh mana kesiapan. Tentu kita tidak berharap melalui pelaksanaan KBM tatap muka ini terjadi klaster-klaster baru. Tentu itu sangat tidak kita harapkan, oleh semua pihak sangat tidak diharapkan. Namun bagaimanapun perlu dilakukan persiapan apabila hal terburuk tersebut terjadi. Bagaimana kesiapan juga fasilitas kesehatan dan lain sebagainya ketika memang terjadi lonjakan akibat klaster-klaster baru di sekolah. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan. Kalau tadi disampaikan oleh Kang Dery Supendi, gugus tugas akan melakukan analisis resiko. Nah, tentu itu akan menjadi bagian di dalam analisis resiko tersebut. Sejauh mana sih fasilitas kesehatan di wilayah tersebut siap menampung apabila kejadian terburuk tersebut yang tentu tidak kita harapkan terjadi di kemudian hari. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan sehingga kita bisa mengantisipasi lebih awal hal-hal yang memang memungkinkan untuk terjadi. Begitu, Bang. Ya, Kang Hamzah, terima kasih sudah terhubung dengan kami. Siap, sama-sama. Ya, baik Pak. Dari tadi kan kita membahas tentang sisi psikologis siswa dan guru ya. Saya juga akan bertanya ke Pak Darta, Pak, ada hal lain Pak selain dari psikologis, misalnya guru yang keterbatasan alat untuk belajarnya itu Pak, baik itu dari gadget atau komputer? Saya kira di tingkat pendidikan menengah untuk fasilitas infrastruktur untuk kegiatan belajar PJJ juga sangat memungkinkan untuk itu. Baik. Itu tadi yang kendala kekurangannya itu tadi ini fenomena baru. Iya. Jadi begitu kita masuk ke sistem pendidikan jarak jauh, hampir semuanya mengalami kendala. Iya. Cukup mengagetkan buat mereka. Itu tadi fungsi guru itu selain transfer knowledge, guru itu kan sebagai pembimbing, pengarah. Ya. Jadi ada keterikatan ketika ketemu dengan guru, ada keterikatan batin antara peserta didik dengan seorang guru. Baik. Jadi ada kekhawatiran seorang siswanya siswanya tidak bisa belajar dengan baik, itu sebuah kekhawatiran dari seorang guru. Itu dampak dari pendidikan. Dan walaupun tadi Kang Hamzah menyampaikan nyari setengah hati, tidak memberikan antara setuju dan tidak setuju, karena memang resiko dua-duanya juga seimbang gitu ya. Jadi terutama guru-guru juga, kami punya guru-guru juga khawatirnya sangat besar kalau terjadi, apalagi kami dari sekolah swasta Pak. Tentu fasilitas segala macamnya kan sangat kurang, akses punya kami, akses untuk ketika terjadi sesuatu itu kan kami. Sebenarnya kekhawatiran kami guru-guru itu sama, tapi berimbanglah antara kekhawatiran kendala itu dengan keinginan. Guru akan bangga ketika muridnya itu berhasil, kebanggaannya sama dengan kebanggaan orang tua. Jadi ikut bangga kalau ada orang siswa yang berhasil, sukses, gurunya itu ikut bangga. Guru akan ikut sedih jika muridnya juga mengalami
kesulitan-kesulitan. Guru akan merasa sedih. Saya kira itu. Ya. Dan dari segi psikologis bagaimana Pak yang paling fatal, yang paling contoh kasusnya Pak ketika PJJ ini yang paling itunya? Dari orang tua mungkin Pak. Dari orang tua yang paling fatal itu tadi ada kekerasan verbal yang terjadi di masyarakat. Iya. Ya. Karena itu tadi orang tuanya tidak punya pemahaman, tidak punya kompetensi, tidak punya pengetahuan bagaimana mengajar siswa. Baik. Itu secara ini akan terjadi kekerasan verbal yang tidak diketahui oleh guru. Dan itu kekerasan verbal itu cukup mengganggu untuk perkembangan para siswa. Itu salah satunya. Iya. Salah satunya untuk yang terjadi. Baik. Terakhir dari Bapak Dede Supendi dan juga Bapak Darta, apa statement yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait bergulirnya KBM ini di tahun 2021? Ya. Silakan Pak. Baik, terkait dengan kebijakan pembelajaran tatap muka di semester genap ini, yang pertama kami Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentu berharap seluruh satuan pendidikan yang di dalamnya ada guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Persiapan-persiapan itu bukan hanya sekedar persiapan sarana prasarana, tapi ada persiapan-persiapan yang sifatnya adalah software. Dan dari perangkat itu sebenarnya guru-guru sudah siap ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga kami berharap para orang tua dan siswa untuk berkomitmen mematuhi seluruh protokol kesehatan termasuk SOP yang nanti akan dibangun di sekolah. Nanti sekolah-sekolah itu akan membuat SOP mulai dari berangkat dan sebagainya. Itu diatur secara detail, secara teknis. Itu sebenarnya bukan semata-mata ingin mempersulit, tapi ini adalah salah satu upaya ikhtiar agar KBM tatap muka bisa dilaksanakan tetapi tidak berisiko penularan. Kan tentu itu harapannya. Dan semua orang juga bersepakat tidak ingin bahwa ada sesuatu yang tidak diharapkan, dalam hal ini adalah penyebaran COVID. Maka ini menjadi penting sekolah, kepala sekolah, pengawas, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan bahkan masyarakat ya. Masyarakat juga penting. Ya, penting apa? Misalnya ketika ada anak yang berjalan dari rumahnya ke sekolah, kan ada yang berjalan itu tidak memakai masker, maka menurut hemat kami ya layak diingatkan. Kalau masyarakat kebetulan punya, kenapa tidak dikasih? Karena betul tadi apa yang disampaikan oleh Kang Hamzah, bisa jadi penularan itu bukan di sekolah, tapi di tengah perjalanan kan ada anak yang jalan tuh kalau tidak masker. Jadi taati protokol, ikuti SOP dari satuan pendidikan, dan semua berkomitmen. Mudah-mudahan nanti ikhtiar pembelajaran tatap muka itu tidak berdampak pada kemadorotan ya. Karena tentu kita semua tidak ingin jangan sampai gara-gara pembelajaran tatap muka dibuka sebagaimana di daerah lain kan sudah terjadi. Dan alhamdulillah Purwakarta belum begitu ya. Itu harus betul-betul menjadi cermin lah. Jadi masyarakat, orang tua, peserta didik harus betul-betul berkomitmen terhadap SOP yang akan dibangun agar nanti kalau pembelajaran tatap muka dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa memiliki ekses penyebaran COVID-19. Saya kira itu. Dari Bapak Darta sendiri, statement yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat, Pak? Ya. Ada beberapa bagian yang saya sepakat dengan Pak Dede Supendi dan Dinas Pendidikan. Ada satu tambahan lagi, karena kami pendidikan di tingkat menengah di bawah pengelolaan Dinas Provinsi Jawa Barat, dan kami sudah ada himbauan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa pendidikan tatap muka itu tidak menjadi wajib untuk menyelenggarakan tatap muka sepanjang di daerah tersebut masih terjadi pandemi yang cukup parah atau zona merah, dan juga tergantung jadi kebijakan pemerintah daerah. Nah, saya yang berharap sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, walaupun kami di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tetapi karena warga ini warga Purwakarta, saya berharap juga sebagai saran pada tim gugus tugas dan stakeholdernya, bahwa dalam rangka menghadapi pendidikan tatap muka ini, saya berharap ada penegakan disiplin kepada masyarakat. Harus dilaksanakan. Kalau tidak, abai terhadap pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, social distancing, maka itu tidak akan.
Jadi harus ada penegakan pada pemerintah daerah responsif. Saya bersyukur ada razia justisi, ada razia itu menurunkan, itu salah satu. Saya bergembira, mudah-mudahan ini, karena ini untuk keselamatan. Jadi saya berharap bahwa anak Indonesia cerdas dan sehat. Baik. Terima kasih. Ya. Pemirsa, demikian cakap-cakap kita kali ini. Saya Ganjar Hardian beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.